Selamat sore teman-teman. Bergabung lagi dengan Kodidi. Sore ini jam 5.13. Saya ada di Jalan Letjen S. Parman di depan Sripi Jaya. Kondisi jalan cukup padat, mungkin karena jam pulang kantor ya. Meskipun masih masa transisi, tapi jalanan ramai juga, macet juga. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai sambil nyetir, sambil macet-macet. Kayaknya asik juga kita ngobrol-ngobrol. Ada beberapa teman, beberapa agent juga yang minta saya cerita asal mula saya kok bisa dari seorang arsitek berpindah jalur jauh banget, katanya malah jauh banget gitu ke menjadi seorang agent asuransi. Ya, ceritanya gimana sih kok gitu kan. Oke, jadi sore ini saya akan ceritakan ya asal mulanya kenapa saya bisa bergabung ke bisnis asuransi. Oke, jadi saya mau mulai dengan satu pernyataan bahwa saya sebetulnya bisa dianggap seseorang yang bukan sangat ya, sangat sih enggak. Seseorang yang anti asuransi gitu, anti asuransi. Kok bisa anti asuransi jadi agen asuransi? Nah, ini ada ceritanya memang. Tapi kalau saya pikir-pikir, bukan benar-benar saya anti asuransi sebetulnya. Saya tuh terlalu pelit, terlalu sayang duit, nggak mau duitnya dikeluarin untuk bayar premi asuransi. Intinya sebetulnya itu gitu. Dan mungkin juga banyak ya orang-orang yang belum punya asuransi punya pemikiran sama seperti saya. Ngapain sih bayar asuransi premi? Kan belum tentu kita sakit, belum tentu kita mengalami musibah, tapi kita tiap bulan tiap tahun harus bayar premi, buang-buang duit aja gitu kan ya. Mungkin juga teman-teman yang agent suka ketemu alasan seperti itu ya. Nah, jadi intinya saya itu suka sebagai seorang arsitek, udah berprofesi sebagai arsitek tuh suka didatengin agent asuransi. Nah, mereka tuh suka nawarin lah gitu kan, temen atau tetangga ya dari berbagai perusahaan asuransi. Lalu mungkin mereka ngelihat saya ini kan keluarga muda waktu itu, anak masih kecil, kayaknya cocok nih ditawarin asuransi gitu ya. Nah, saya pertama kali punya asuransi itu di tahun 2001. Asuransi saya tuh Prudential. Nah, pertama itu memang asuransi Prudential. Tapi saya bukan agent waktu itu, masih sebagai nasabah gitu ya. Wah, ada rombongan lewat, sebentar ya saya menepi dulu. Ini rombongan Alaihim lewat. Oke. Waktu itu kebetulan kakak saya kenal di dunia usahanya, dia di bidang fashion gitu, kenal dengan satu temen yang sama-sama bergerak di bidang busana, namanya Mary Kian Kian. Nah, teman-teman yang di Prudential tahu nih pasti nih tentang Mary Kian Kian. Nah, Mary Kian Kian itu temenan sama kakak saya gitu loh. Lalu kakak saya di prospek, cici lah ya, cici saya gitu, satu satu itu langsung di atas saya gitu. Cici saya itu di prospek, tingkat kata dia masuk jadi nasabahnya Mary Kian Kian. Dan sebagai seorang agent sudah pasti Mary Kian Kian meminta referensi dari kakak saya, dari cici saya. Dan sudah patut dan dapat diduga saya adalah salah satu orang yang direferensikan oleh cici saya untuk diprospek oleh Mary Kian Kian. Ya kan, cici saya jadi bilang, tuh adik gua tuh belum punya asuransi, baru punya anak, coba lu tawarin. Dan mulailah penderitaan saya. Didatengin, dihubungin, diteleponin oleh Mary Kian Kian, ditawarin untuk ketemuan. Saya menghindar, setiap kali diajak ketemu menghindar gitu ya. Pertama-tama sekali dua kali saya bisa menghindar, males ketemu, udah tahu bakalan diprospek untuk ambil asuransi. Tapi celakanya cici saya itu tinggal dengan ibu saya, dengan mama saya. Dan saya sebagai anak berkewajiban untuk sering-sering datang menengok mama saya.
Nah, jadi bisa diduga kan, bisa dikira-kira ceritanya. Setiap kali saya nengok ibu saya, nengok mama saya, cici saya selalu tanya, udah ketemu belum sama Mary Chen Chen? Udahlah, lu temuin dulu tuh, kasihan nanti lu menghindar terus gitu kan. Lama-lama tiap kepala merah ditanyain, akhirnya ya sudahlah, ketemuan lah dengan Mary Chen Chen gitu ya. Nah, singkat kata ketemuan dengan Mary Chen Chen, saya cuma bilang, Chen, budget gue sekian, coba lu bikinin deh apa yang menurut lu bagus dengan budget sekian gitu kan. Ya udah, akhirnya singkat kata itulah polis pertama saya di tahun 2001, yang setelah saya tahu sebetulnya asuransi itu pentingnya kayak apa, saya sesali setengah mati. Kenapa saya buka polis cuma segitu? Kenapa waktu itu saya tidak buka polis dengan premi dan manfaat yang lebih besar? Tahu nggak teman-teman kenapa? Karena tahun 2005 saya divonis dokter menderita penyakit diabetes. Ya, keluarga saya memang keluarga konglomerat, pabrik gula. Jadi rata-rata adik-adik dan kakak-kakak saya, papi saya tuh pemilik pabrik gula di dalam badannya, tapi alias penderita DM gitu ya. Jadi saya juga terkena DM di tahun 2005. Saya yang segini badannya nih, sekarang berat saya 80, tinggi 178, tapi tidak six pack. Dulu berat badan saya 110 kilo teman-teman. Bayangkan 110 kilo tahun 2005. Singkat kata 2005 itu saya nggak enak badan nggak enak banget, rasanya cepet capek, cepet aus, cepet lapar, minum terus, akibatnya ke WC terus, bisa bolak-balik ke WC puluhan kali dalam sehari, matanya mulai nggak enak, lamur. Akhirnya saya ke dokter nggak tahan, dan dokter bilang saya diabetes, udah parah. Waktu dicek laboratorium, saat itu posisi gula darah saya 385 tercatat, gula darah puasa 385, HB1AC saya itu 12,8. Parah ya, parah banget. Dokternya bilang harus rawat inap. Saya bilang nggak bisa dok, jangan saya suruh rawat inap, ini ada proyek beberapa yang akan jatuh tempo, saya harus ngawasin, saya harus ke lapangan, nggak mungkin rawat inap, rawat jalan aja. Dia bilang kalau rawat jalan kamu harus ketemu dokter gizi, diet ketat. Oke dok, saya jalanin diet ketat, yang penting saya jangan dirawat inap gitu ya. Nah, satu dokter mengatakan satu hal yang penting yang menentukan arah hidup saya berubah. Dokter itu bilang ke saya gini, kalau lu masih mau umur panjang, kalau lu masih mau melihat anak-anak lu besar, please ubah gaya hidup lu, please ubah cara kerja lu, jangan seperti sekarang. Nah, yang saya keinginan cuma ubah cara kerja gitu. Terus saya bilang, waduh, jadi saya nggak boleh nih kerja sampai malam sampai pagi begitu di lapangan. Saya mesti cari kerja yang rada bener nih, ya kan, kerja yang nggak terikat waktu. Apa ya kerja yang nggak terikat waktu? Pusing kan, pikirin juga gitu loh. Mesti cari alternatif pekerjaan atau bisnis yang lain gitu. Nah, ketemulah saya dengan seorang teman. Ini teman arsitek saya, teman baik. Kita sering ngobrol-ngobrol. Nah, satu saat di akhir 2005 itu, setelah saya sembuh, kita ketemuan ngobrol-ngobrol, saya cerita tuh, aduh dokter nyuruh gue cari kerjaan lain nih, jangan jadi kontraktor arsitek lagi, nggak boleh gitu kan, nggak boleh kerja kayak begini lagi. Kerja apa ya gue ya, buka toko modalnya gede. Teman saya bilang, kerja yang tanpa modal tapi pasif income-nya gede tuh cuma dua nih, lu masuk multi level marketing atau lu masuk asuransi. Aduh, saya bilang jangan dua-duanya deh, ya nggak suka tuh MLM, saya nggak suka, apalagi asuransi gitu kan, saya tuh nggak demen. udah pembicaranya lewat begitu saja. Masuk tahun 2006. Nah, 2006 itu saya anak yang satu umur 6 tahun, yang kedua anaknya umur 3 tahun. Lalu istri saya bilang lah,
Dia ngomong ke saya, ya, istri saya bilang cari asuransi pendidikan yuk buat anak kita yuk. Zaman dulu kan ngetopnya gitu ya, asuransi pendidikan, tabungan pendidikan gitu kan. Jadi saya pikir oh ya boleh juga lah. Namanya istri minta harus diturutin. Kalau nggak diturutin kita bisa tidur di teras nanti gitu kan. Ya, bercanda ya bercanda. Jadi saya bilang oke, kita cari asuransinya apa ya. Istri saya tuh punya asuransinya Manulife. Sebut merek nggak apa-apa ya. Ini kan bukan lagi bicara perbandingan. Istri saya punya polis Manulife. Saya punya polis di Prudential. Terus kita punya teman juga satu yang di Allianz. Jadi saya bilang oke, kita minta 3 penawaran aja dari Manulife, dari Prudential, dari Allianz. Asuransi pendidikan buat anak-anak kita seperti apa, budgetnya berapa, ya kan. Istri saya dibuat satu budget sekian aja deh budgetnya. Oke, saya bilang. Nah persoalannya adalah agen Manulife, istri saya hubungin agennya, agen Allianz kita hubungin tetangga kita, agen Prudential. Saya waktu itu ya udah nggak pegang nomor teleponnya Mary Chen, nggak punya nomornya, itu nggak punya. Saya nggak inget bahwa di buku polis itu ada nomor teleponnya Mary Chen, nggak inget saya cuma bilang aduh agent gua si Mary itu nomor teleponnya berapa ya, dan nggak inget juga. Saya nggak minta sama istri saya sama cici saya minta nomornya, nggak inget juga. Mungkin udah jalannya memang udah diatur sama Tuhan gitu kan. Tiba-tiba saya nggak keingetan, oh iya waktu akhir tahun itu kan saya ikut retret, ketemu tuh satu agent Prudential dari lingkungan yang lain gitu kan. Kita kenalan, sempat dikasih kartu nama, coba gue cari kartu namanya gitu. Saya cari kartu namanya, ketemu ada kartu namanya. Saya telepon, Win, ini Didi dari lingkungan, saya sebutin nama lingkungan saya. Ya kita dulu pernah ketemuan bareng, inget gak? Dia bilang oh iya di gimana dia, ada yang saya bisa bantu. Dia bilang Win, gue mau bikin asuransi kesehatan buat asuransi pendidikan buat anak saya nih, tabungan pendidikan, lu bisa bantuin nggak, tolong bikinin ya. Gue bilang ini gue kasih data-datanya ya, gue bilang itu. Saya langsung kasih data-datanya. Nah lucunya agen Alias langsung kirim penawaran ke saya, ilustrasi. Agen Manulife langsung kirim ilustrasi penawaran ke saya. Ini si agen Prudential yang namanya Erwin enggak kirim. Gua BBM, Win mana penawarannya, enggak dikirim juga. Saya bilang ya orang serius gak sih gitu kan. Saya bilang udah, saya telepon aja deh, kalau dia telepon masih nggak ngasih juga udah kita cari yang lain aja, atau kita putusin antara dua aja gitu kan. Saya telepon, Win udah dibikinin belum ilustrasinya, ini yang dua lain udah ngasih ke saya nih, saya tinggal bandingin aja, saya bilang gitu kan. Oh iya kok, sorry, kita ketemuan langsung aja yuk kok, katanya. Dia bilang mendingan kita ketemuan langsung aja yuk, katanya. Oh ya udah boleh, lu mau ketemuan sama gue di mana, ke rumah gue mau nggak? Boleh ke rumah Kodidi aja, katanya gitu. Nanti hari Senin deh ya, Senin sore pulang kantor saya ke rumah Kodidi. Itu waktu itu saya telepon hari Sabtu. Oh ya boleh saya bilang. Jadi Senin sore saya tunggu tuh, saya udah pulang lebih pagi, saya tunggu Erwinnya di rumah. Datanglah dia dengan mobil galon birunya. Nah, dia masih pakai galon biru, biru tua. Turun, wih, gue bilang ini anak kayak orang baru pulang dari kondangan. Pakai jas, pakai dasi, tapi bawa tas, kayak tas ekolak gitu kan. Saya buka pintu, saya bilang, wih lu dari mana, keren banget, rapi banget. Oh ini kita kalau setiap Senin ada meeting di kantor, gua dari kantor. Dia bilang oke. Singkat cerita, dia masuk, dia ngobrol-ngobrol sebentar, dia lihat-lihat rumah saya, terus dia bilang, oh Didi ini sangat suka jalan-jalan kayaknya ya. Kok lu tauin, gue bilang gitu kan. Ini ada banyak pajangan foto. Oh iya, gue bilang ya. Tapi ya jalan-jalannya ya baru jalan-jalan deket-deket lah, paling jauh juga ke Singapura sama ke Australia doang, saya bilang. Yang lain-lain belum lah, mahal. Terus dia bilang begini, oh Didi kan ini arsitek. Oh iya benar, kenapa Win? Kalau menurut Didi sebagai seorang arsitek, kota Vienna itu seperti apa penilaiannya kok? Waduh, kok dia nyebut kota Vienna?
Kota Vienna tuh kota idaman saya banget. Itu kotanya Mozart, kotanya The Sound of Music. Wah, itu kota saya bilang perpaduan antara modern dengan kunonya tuh bagus banget. Itu kota idaman. Rata-rata kota Eropa tuh kota idaman karena kota Eropa sangat bisa menggabungkan bangunan-bangunan kuno, tata kota kuno dengan yang modern. Nah, dia bilang, Koko mau nggak bisa jalan-jalan gratis ke Vienna tahun depan? Maksud lu, Win? Gitu. Langsung matanya hijau. Maksud lu, Win? Iya kok, Koko kan ini kan kontraktor, arsitek, pengusaha. Boleh dong ngelirik bisnis-bisnis yang lain gitu kan. Bisnis Prudential salah satunya. Apalagi bisnis Prudential ini tahun depan bisa bawa Koko jalan-jalan gratis ke kota Vienna. Begitu saja teman-teman. Itu kata-kata itu saja yang langsung membuat saya, gimana caranya, Win? Gue mau tuh dapat jalan-jalan gratis. Gimana caranya, Win? Udah, dia keluarin laptop. Hari itu saya lupa ngomongin soal asuransi pendidikan anak. Dia ceritain BOP, dia kasih lihat perjalanan-perjalanan dia ke di Eropa. Saya makin matanya bling hijau. Hari itu juga saya bilang, gue mau, Win, gue mau jadi agent, Win. Jadi motivasi pertama saya jadi agent adalah saya pengen jalan-jalan ke kota Vienna, teman-teman. Dan betul, tahun 2007 saya dapat perjalanan ke kota Vienna. Itu yang sejarah saya, awal saya bergabung di Prudential. Jadi banyak motivasi yang mendasari, latar belakang yang mendasari seseorang tertarik untuk bergabung, berbeda-beda. Saya utamanya adalah karena adanya kesempatan jalan-jalan. Selain latar belakang yang kedua adalah saya memang lagi mencari alternatif pekerjaan yang lain. Demikian teman-teman, jalan tol sudah semakin lancar. Saya akhiri, selamat sore dan tetap semangat ya.